Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for being here today. I am Lupti Dwi Hadi Pranata. I'm here today to discuss to you about letter. Letter dalam bahasa Indonesia artinya surat. Surat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah sebuah surat yang biasanya digunakan untuk berbisnis, untuk sebuah antar instansi di sekolah, universitas, dan kementerian dan lain-lain, yaitu adalah surat resmi. Jika itu adalah surat pribadi, itu biasanya antara orang dan yang satu ke orang yang lain. Dalam bab ini kita akan bisa membedakan antara perbedaan surat resmi ya, seperti ini. Biasanya surat resmi ini mengandung kepala surat ya, ada titi mangsa dan juga penerima, nama jelas, dan juga ada signature dan cap juga biasanya. Kalau misalkan surat pribadi itu cukup seperti ini saja ya, seperti ini saja. Dalam kali ini kita akan bahas dulu tentang surat pribadi. Surat pribadi ini dalam bahasa Inggris biasanya mengandung topik tentang permintaan maaf, ucapan terima kasih ya, ucapan selamat dan undangan, dan juga yang lain-lain. Biasanya temanya tentang itu, topiknya tentang itu. Dalam membuat surat pribadi ya, itu ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, the address of the person you are writing should be displayed on the left just beneath your address. Ya, alamatnya alamatnya itu harus dituliskan di samping kiri ya, di samping kiri penerima alamatnya. Jadi kamu ngirim suratnya kemana, itu harus di samping kiri. Sedangkan ya, alamat yang menulis suratnya itu harus di kanan gitu ya. Boleh nggak sih kita naruh alamat? Boleh. Itu kalau misalkan kita nulis surat pribadinya baru pertama kali, biasanya dengan orang di luar negeri atau di mana gitu ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan dengan orang-orang dekat, langsung saja gitu, langsung juga boleh, kasih tanggal langsung gitu, sebenarnya boleh. Tidak ada alamatnya. Tapi ini untuk secara bakunya untuk menuliskan sebuah surat pribadi itu sebenarnya ada alamatnya juga. Jadi alamatnya itu alamat sebelah kanan ya, di atas kanan itu adalah alamat dari kita, sebelah kiri itu adalah alamat dari penerima gitu. Baru setelah itu kita ucapkan salam, Dear Mr. Johnson misalnya, atau Dear my friend, Dear my lovely my friend, Dear my lovely friend, dan lain-lain. Itu kita ucapkan salam. Setelah itu kita membuka apa sih topiknya gitu kan. Misalnya tentang permintaan maaf tidak bisa hadir pada pesta, misalnya ucapan terima kasih, dan juga tentang ucapan selamat atas kelulusan, atas pencapaian sukses, dan lain-lain gitu ya. Setelah itu kita boleh langsung penutupnya kita ucapkan salam, thank you for your attention, ucapan perpisahan gitu ya dalam sebuah suratnya, semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu gitu, itu dituangkan dalam penutupnya. Setelah itu ada yang namanya signature, boleh kita taruh tanda tangan ya, harus sih mestinya ya, kita tulis sincerely yours ya, sincerely yours, di bawahnya nama kita ya, kamu tanda tangan di situ, itu sudah bisa dikatakan sebagai surat pribadi. Contohnya itu bila kalian lihat pada halaman 8 di LKS. Itu surat pribadi yang sangat baku sekali ya, sangat sesuai dengan aturan, maksudnya gitu. Karena kita lihat banyak sekali surat-surat yang
cuma tanggal langsung saja ya salam, itu sebenarnya tidak baku gitu sebenarnya. Kalau bisa dikatakan kalau kita misalkan mengirim dengan orang yang walaupun itu pribadi, tapi kita harus baku juga gitu kan, apalagi orang-orangnya penting gitu kan, misalnya kepada kepala sekolah kita, pada dosen kita, kepada guru kita, walaupun itu adalah surat pribadi, tapi kita harus mengungkapkannya secara baku biar kita lebih dikatakan sebagai orang yang ilmiah gitu ya. Bisa dilihat pada halaman 8, 9 ya. Itu ada contohnya, dan juga halaman 11 ada di situ. Kalau misalkan surat formal adalah sebuah surat yang memang itu biasanya mengandung, biasanya ya, dari itu surat bisnis, surat sekolah, surat pengumuman sekolah, dan lain-lain. Itu ya. Yang pertama itu syarat-syaratnya ya, terutama dalam surat formal itu harus ada alamat jelasnya. Alamat jelasnya itu dari sekolahnya apa misalnya ya. Misalnya ada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jalan Cewetali nomor 47, Pusaka Negara Kabupaten Subang. SMA Negeri 1 Pusaka Negara, dan juga ada logo ininya ya, Pemprov Jawa Baratnya juga. 2 ada titik mangsa, itu tanggal suratnya itu Pusaka Negara 16 Desember 2020. Ada nomornya, ada perihal. Ini nomor sesuai dengan nomor administrasi ya. Terus juga ada kepada yang terhormat, Bapak Ibu orang tua wali kelas 10, 11, 12 tempat ya. Nanti ada itu ada salamnya ya, ada salam, ada dan juga terus berdasar isi suratnya apa gitu, setelah itu ada body badan suratnya apa, setelah itu ada penutupnya, setelah penutupnya itu sama ya, ada signature-nya biasanya oleh kepala sekolah, itu nama jelas dan NIP-nya, terus dicap. Biasanya kalau formal ya, surat formal itu ada capnya, biasanya dari sekolahnya, kalau bisnis dari perusahaan, dan lain-lain ya. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin itu saja dari Bapak untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.